Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vera di dalam ibadah IMPA secara online. Pagi hari ini adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Sudah ya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, terus Alkitabnya disiapkan. Karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan kita membaca kitab Mazmur dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Yuk, disiapkan dulu ya adik-adik Alkitabnya. Untuk adik-adik yang ada di Batita dan TK, ayat Alkitabnya boleh nanti minta tolong dibacakan Papa dan Mama ya. Kalau untuk adik-adik di AK dan AT sudah bisa buka sendiri kan? Dan sudah bisa baca sendiri. Oke? Sudah siap semua? Alkitabnya sudah disiapin semua? Kita membaca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Kak Vera hitung 1 sampai 3. Oke? 1, 2, 3. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sampai di sini pembacaan kitab Mazmur kita adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang kita berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria. Yang semangat ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih kalau kami bisa mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita. Berilah Roh Kudus-Mu pada kami, sehingga bisa kami mengerti dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Salah satu perjalanan yang menyenangkan adalah pulang kampung atau pergi ke desa. Baik itu ke kampung mama atau ke kampung papa kita. Coba adik-adik jawab, apa yang kita lihat di kampung itu? Betul, kita bisa melihat kakek, nenek, opa, oma, om, tante atau famili yang lain. Apalagi? Ya, kita bisa melihat sawah atau kebun mereka. Kita bisa melihat ladang dan ternak mereka. Kita bisa melihat aneka ternak secara langsung. Tentu itu semua membuat kita senang. Nah, suatu hari ada seorang ibu dari bangsa Israel, yaitu Ibu Naomi, ingin pulang kampung ke kampung halamannya di Bethlehem. Ibu Naomi ingin pulang kampung bukan dalam keadaan sukacita atau senang. Sebaliknya, dia pulang kampung dalam keadaan sedih dan menderita. Nah, kenapa bisa begitu adik-adik? Nah, begini ceritanya. Di tanah Yehuda, di kampung Bethlehem, ada seorang bapak yang bernama Elimelech. Istrinya bernama Ibu Naomi. Bapak Elimelech dan Ibu Naomi mempunyai 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Ketika itu di tanah Israel sedang mengalami musim kering yang hebat, panen gagal, musim kering berkepanjangan, tidak ada hujan. Lalu Bapak Elimelech, Ibu Naomi beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke tanah Moab. Mereka mendengar bahwa di tanah Moab tidak ada kelaparan. Mereka pergi ke tanah Moab berangkat bersama-sama. Ketika di tanah Moab, Bapak Elimelech meninggal. Tinggallah Ibu Naomi beserta kedua anaknya. Adik-adik, orang-orang Moab ini orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allahnya orang Israel. Dan anaknya Ibu Naomi ini, Mahlon dan Kilion, mereka mengambil perempuan dari Moab sebagai istrinya. Mahlon mengambil Ruth dan Kilion mengambil Orpa. Sekali lagi kakak katakan bahwa Ruth dan Orpa ini orang Moab yang tidak mengenal Allah. Tidak lama kemudian sesudah Bapak Elimelech meninggal pulalah kedua anak Ibu Naomi, Mahlon dan Kilion meninggal. Jadi yang ada sekarang Ibu Naomi beserta kedua menantunya. Ibu Naomi dikawani oleh Ruth dan Orpa.
Ketika Ibu Naomi mendengar bahwa di Israel sudah mulai kelaparan sudah mulai berakhir atau kekeringan sudah mulai berakhir dan sudah musim ada panen lagi, Ibu Naomi mau pulang ke kampung. Mereka berkemas-kemas dan berangkat bertiga. Di tengah perjalanan, Ibu Naomi sedih. Inilah kenapa perjalanan Ibu Naomi ke kampung bersama menantunya menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Karena Ibu Naomi kembali tanpa suami dan kedua anaknya. Adik-adik, dalam perjalanan ketika meninggalkan Moab, Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pulanglah kalian ke rumah orang tua kalian. Kembali kepada orang tua kalian. Karena tidak mungkin kalian ikut aku selamanya. Karena aku tidak mempunyai anak lagi." Lalu Ibu Naomi mendesak terus. Maka sesudah didesak, kedua menantunya itu, yakni Orpa, mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan dia selama-lamanya. Sedangkan menantu yang lain yaitu Ruth bersikeras untuk tetap mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Bahkan dalam ayat selanjutnya dari bacaan kita, yaitu ayat 16, Ruth berkata kepada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Mendengar Ruth berkata demikian, maka Ibu Naomi tidak melarangnya lagi untuk mengikutinya, dan akhirnya mereka berdua, Ibu Naomi dan Ruth, pergi ke Bethlehem, ke tanah Yehuda, ke kampung Bapak Elimeleh. Nah, adik-adik, sangat berkesan apa yang menjadi jawaban dari Ruth. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Yang artinya Ruth sudah percaya kepada Allahnya Elimeleh, Allahnya Naomi, Allahnya bangsa Israel. Perhatikan hal ini. Adik-adik, perhatian dan cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi, kepada mertuanya, nanti akan dibuktikan oleh Ruth ketika setelah mereka tinggal di Bethlehem, Ruth mau bekerja untuk hidup mereka berdua, Ruth dan mertuanya. Ruth memang bekerja di ladang milik saudara dari almarhum Bapak Elimeleh, suami Ibu Naomi, sebagai pemungut sisa jelai gandum yang dipanen. Cerita tentang Ruth yang bekerja di ladangnya Boas ini sudah pernah beberapa bulan yang lalu kita pelajari. Dari pekerjaan Ruth itu, baik Ibu Naomi maupun Ruth dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hari lepas hari, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan di tanah Bethlehem dengan bahagia. Adik-adik yang manis, kita mendapatkan pelajaran bahwa iman yang benar melahirkan kasih setia yang tulus dan jujur. Sekali lagi kakak ulangi bahwa pada perkataan Ruth ketika mengatakan Allahmulah Allahku, Ruth memiliki iman kepada Allah. Ruth tidak mengharapkan sesuatu dari seorang ibu janda seperti Ibu Naomi yang akan diikutinya. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Ruth mau merasakan kesusahan Naomi sehingga terjadi ikatan batin di antara mereka. Hubungan Ruth dan Ibu Naomi tidak didasarkan pada perhitungan untung dan rugi atau balas jasa. Ini menunjukkan betapa besar kasihnya Ruth kepada Naomi. Kasih Ruth kepada Naomi, kasih yang tulus dan bukan kasih yang bersyarat
dan penuh kepura-puraan. Adik-adik, kita bisa meneladani Rut yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika adik-adik percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan adik-adik. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah pelihara kehidupan adik-adik lewat makanan, hendaklah kita adik-adik berdoa sebelum menikmati makanan itu. Berikutnya, Rut percaya pada pemeliharaan Allah adalah sosok perempuan tabah dan tegar. Rut juga berpengharapan tinggi dan pekerja keras yang handal. Adik-adik, apalagi yang adik-adik yang perempuan ini, bisa mencontoh ketegaran Rut ini sejak sekarang. Misalnya, dengan mengatur waktu adik-adik sebaik-baiknya. Kapan harus belajar, kapan harus bermain, atau tidak menggunakan gadget secara terus-menerus tanpa henti. Untuk menjadi pekerja keras kelak harus dimulai dari sekarang. Pelajaran yang lain dari Rut, adik-adik harus berani mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama, dimulai dari menghormati orang tua. Seperti Rut yang sangat menghormati ibu mertuanya. Rut sangat menyayangi Naomi. Rut mau bekerja di ladang Boas demi kehidupan Rut dan mertuanya. Rut sayang dan hormat kepada mertuanya. Nah, adik-adik, sekarang ada tugas yang harus adik-adik buat, yaitu menuliskan doa untuk orang tua yang selalu berjuang untuk mengasuh adik-adik. Jadi doa yang isinya mendoakan orang tua. Karena orang tua sudah bekerja, berjuang untuk mengasuh adik-adik. Bikin doanya, ditulis dalam ada bingkai, di bingkai begitu. Nanti kakak akan memberitahu bagaimana cara membuat bingkai. Demikian adik-adik, selamat menghormati orang tua. Adik-adik, untuk aktivitas kalian minggu ini, kita akan membuat bingkai foto. Bagaimana caranya? Dan apa saja bahan yang diperlukan? Yuk kita lihat. Bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah 1 lembar kertas kongkor putih, plastik laminating 1 lembar, pensil atau pulpen, cat air atau akrilik, warna apa saja, cotton bud, penggaris, gunting, dan isolasi. Adik-adik mau tahu cara membuatnya? Kertas kongkord yang tadi sudah ada, kita lipat sedikit bagian ujung, kemudian bagi 2 dan samakan. Setelah itu, satu sisi kita ukur secara vertikal dari ujung ke ujung, ambil 3 cm. Secara horizontal, ukur 2 cm dari atas ke bawah. Kita mau buat kotak, nanti seperti kita kasih bingkai kaca. Vertikal 3, horizontal 2 dari masing-masing ujung. Jika sudah, tarik garisnya. Ini untuk membantu adik-adik saat menggunting. Nah, begini. Kemudian nanti setelah selesai menggaris, kita beri bolongan sedikit di bagian pinggir atau tengah untuk memudahkan adik-adik menggunting sisi kotak yang sudah kita gambar tadi. Gunting mengelilingi kotak yang sudah digarisi tadi adik-adik. Gunting mengikuti garis sampai selesai dan kita akan mendapatkan
bagian tengah yang bolong seperti ini. Jika sudah, ambil plastik laminating ya adik-adik, yang sudah kita persiapkan sebelumnya, bagi 2, kemudian sesuaikan besarnya dengan kotak atau lubang yang tadi sudah kita gunting. Lebar daripada kertas atau plastik laminating harus lebih sedikit daripada kotak yang sudah kita potong tadi ya adik-adik, supaya dia benar-benar dapat membentuk bingkai. Nah, supaya melekat, adik-adik pakai isolasi atau lem. Nah, jadinya nanti seperti ini. Beri isolasi mengelilingi ya adik-adik ya, supaya kuat. Lalu, di ujung lipatan yang tadi kita buat, kita lem seluruhnya. Di garis ujung yang tadi kita lipat, kita lem seluruhnya. Lalu ujung satu di bagian horizontal juga kita lem, supaya ketika kita memasukkan foto atau kertas tidak keluar. Tekan dengan baik ya adik-adik, supaya benar-benar menempel dan tidak lepas-lepas. Tekan kuat. Nah, sudah deh. Sekarang gilirannya untuk menghias. Bagaimana menghias? Siapkan cat akrilik atau cat air, kemudian cotton bud, dan lakukan seperti contoh berikut ini. Kalian bebas berkreasi, mau dengan cat atau dengan kertas origami yang digunting-gunting juga boleh. Pokoknya buat secantik mungkin ya adik-adik. Nah, seperti ini. Selang-seling antara cat warna hijau dan kuning. Nah, adik-adik, selesai sudah figura kita. Untuk lebih cantik, di bagian ujung kalian boleh tambahkan bunga. Selamat mencoba. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk kasih dan berkat yang senantiasa boleh kami rasakan setiap hari dari Engkau. Dan kalau saat ini kami membawa persembahan syukur hati kami, biarlah kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau yang memberkati mereka yang mengelola persembahan yang kami berikan, agar persembahan kami boleh dipakai dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu untuk pelayanan kasih dan keadilan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang bagaimana Ruth telah menghormati orang tuanya Naomi. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia dan berkat yang boleh kami rasakan dan boleh kami terima melalui kedua orang tua kami. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh memiliki keluarga yang sungguh memperhatikan kami. Kami boleh mempunyai orang tua yang sungguh menyayangi kami. Kami doakan kedua orang tua kami ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan dan Tuhan boleh menambahkan hikmat. Kami juga berdoa untuk kakak dan adik. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa rukun dan saling mengasihi, saling menyayangi. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang masih harus tetap berada di rumah karena pandemi COVID. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjaga kami sehingga kami terus dalam keadaan sehat dan kami terus merasakan sukacita. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada guru-guru kami. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa untuk mendoakan pemerintah dan bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri dan para pejabat yang lain. Tuhan boleh karuniakan hikmat dan bijaksana. Tuhan boleh menolong mereka. Biarlah Tuhan pemerintahan kami boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan dan bangsa ini menjadi bangsa yang Tuhan berkati. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh berkati pelayanan dan semua kegiatan yang ada. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, terus ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biar kami juga boleh menikmati hari-hari kami di masa-masa kanak-kanak kami dengan penuh syukur dan penuh kegembiraan. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini aku kasih lihat ya, aku bacain juga nih. Katanya aku mengajak kamu untuk menjadi pelaku damai dengan saling mengasihi sesama ciptaannya. Dah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Amin.